Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan menyertai kehidupan kita semuanya. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama tertulis dalam Mazmur pasal 63 ayat 2. Mazmur 63 ayat 2. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sekali lagi, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kepada Tuhan berarti kita menunjukkan pandangan atau perhatian kita kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dalam kehidupan yang kita jalani, mengapa sangat penting bagi kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain? Alasan mengapa kita harus mengarahkan pandangan kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan adalah karena apa yang kita pandang itulah yang akan mendatangi kita. Apa yang kita pandang itulah yang akan mendatangi kita. Artinya, jika kita mengarahkan pandangan kita kepada situasi atau kondisi yang sedang kita hadapi, maka situasi dan kondisi tersebutlah yang mendatangi, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan kita. Jika kita mengarahkan pandangan kita kepada pergumulan atau persoalan yang sedang kita hadapi, maka pergumulan dan persoalan tersebutlah yang mendatangi, mempengaruhi, menguasai, dan mengendalikan kehidupan kita. Jadi jika kita membiarkan kehidupan yang kita jalani dipengaruhi, dikendalikan oleh situasi atau kondisi, dipengaruhi oleh pergumulan atau persoalan yang sedang kita hadapi, maka ketika kita menjalani kehidupan ini, kemungkinan besar hati dan pikiran kita akan dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, gelisah, cemas, dan berbagai hal buruk dan yang tidak baik lainnya. Tetapi sebaliknya, jika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka yang akan mendatangi, mempengaruhi, menguasai, dan mengendalikan kehidupan kita adalah Tuhan. Maka kekuatan dan kemuliaan Tuhan yang akan mendatangi kita. Kekuatan dan kemuliaan Tuhan inilah yang akan menolong kita sehingga kuat dan mampu melewati situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kekuatan dan kemuliaan Tuhan itulah yang akan menolong kita sehingga kita mampu melewati segala pergumulan dan persoalan yang kita hadapi seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 63 ayat 2. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Daud untuk menjalani sepanjang hari ini dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Seperti ayat yang sudah kita baca dan dengarkan tadi, dengan jelas mengatakan ketika Daud memandang Tuhan, maka Daud melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Artinya ketika Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, maka Tuhan mendatanginya dengan kekuatan dan kemuliaannya. Kekuatan dan kemuliaan Tuhan itulah yang menolong Daud sehingga ia kuat dan mampu melewati segala masalah dan pergumulan yang dihadapinya dengan bersorak-sorai seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 63 ayat yang ke-7. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai.
Dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kekuatan dan kemuliaan Tuhan akan mendatangi kita. Kita akan melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan akan menolong kita, sehingga kita kuat dan mampu menjalani sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah kami bukan hanya membaca dan mendengarkan, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya dengan mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dimampukan, dikuatkan untuk melewati segala pergumulan, persoalan, berbagai situasi kondisi yang kami hadapi. Karena kami percaya kekuatan kemuliaan Tuhan mampu melindungi, menjaga, dan melepaskan hidup kami dari segala apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan Yesus berkati sepanjang hari ini bangsa negara kami, pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, semua menteri, jajaran yang dipercaya untuk memerintah bangsa ini. Berkati dengan hikmat, pertolongan, kuasa Tuhan, sehingga mampu mengelola masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, ekonomi dengan baik, boleh tercipta dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Berkati, menjadi berkat bagi bangsa ini. Secara khusus kami yang mendengarkan renungan pagi hari ini dan umat-Mu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Penteli. Amin. Berkati sepanjang hari ini dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, perkuliahan, dan segala sesuatu yang kami rindukan, kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah berkat-Mu, penyertaan-Mu bersama dengan kami. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.